Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Kali ini bro, edisi Kamis 17 Juli 2025. Bang Jago saat ini lagi nongkrong di Warkop Emi ya. Ini Warkop Emi yang berada di kawasan Menara Masjid Besar Baitur Rahman Limboto. Jadi bro, saat ini Bang Jago di samping PH yang ada power. Ini Bang Ronald Van Mansur Nur SHMH. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Nal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Luar biasa sehat. Iya. Jadi ini Bang Nal, ini Bang Jago sela-sela ini ngopi di Warkop Emi. Ini Warkop ini terkenal di wilayah Indonesia, bahkan seluruh dunia juga. Wow. Seberapa kelombeng ada makan ini? Ampun. Jadi ini kelombeng ini bisa habis karena berkat teman-teman juga ini. Pak PH. Ini Bang Nal. Ini Bang Jago mau tanya ya. Karena selama ini Bang Jago dengar Bang Onal ini bisa mendampingi kasus-kasus ya. Ini bisa selesai dengan sempurna dan juga menguasai undang-undang. Sebenarnya kalau untuk wilayah Gorontalo sendiri, ya banyak pengacara-pengacara yang mungkin luar biasa hebatnya. Siap. Cuma memang yang membedakan beberapa pengacara itu sebenarnya hanya berada pada tataran strateginya. Ya. Kalau persoalan hukum acara terkait dengan hal-hal yang berbicara tentang spesifikasi perkara, saya pikir rata-rata kemampuan pengacara Gorontalo itu sama ya. Sama, cuman memang yang membedakan itu strateginya, Strategi, skillnya. Ini bincang-bincang cara-cara untuk bertanya ya. Dan ini bisa kan, ini kan cuma diskusi berbincang-bincang saja ya, santai. Karena pada prinsipnya pengacara Gorontalo itu ya saya bisa katakan bahwa bukan hanya berkecimpung di daerah saja, tapi banyak pengacara di luar sana yang asli Gorontalo tapi hebat-hebat di seperti Salahuddin Pakaya. Salahuddin, itu senior sekali. Ongki Gobel, Ongki Ali Gobel, apalagi Bang Ronald. Oh, kalau saya masih jauh. Aroman Bobihu. Itu pengacaranya ya DPR ya kalau dilihat ya, pemerintah daerah. Adnan Parangi. Ya. Wow, luar biasa. Tapi gini, kalau menurut Bang Jago, Bang Onal ini ya melihat berbagai kasus ini bisa ditangani, apalagi dengan kasus Kanal Tanggida, proyek Tanggida ya. Ini kalau Bang Jago pantau ini ya Haji Pepen ya. Itu semoga semangat dalam menjalani ya tes-tes juga kalau dibilang. Tes dalam hal menghadiri sidang ya. Tapi kalau untuk ini Bang Nal coba bisa dijelaskan nggak terkait Kanal Tanggida ini sampai dengan saat ini? Kalau Kanal Tanggida ini memang sebenarnya kalau saya pribadi berpendapat bahwa perkara ini kompleks. Ya. Sudah beberapa kali agenda persidangan. Ya. Sudah dihadirkan beberapa saksi juga, baik dari saksi pengawas kemarin, Betul. dari dinas, dari dinas juga sudah ada dimintai keterangan. Cuma memang satu yang bisa menjadi catatan penting bahwa Kanal Tanggida itu kan bisa, ada dua perusahaan yang menyelesaikan. Iya. Perusahaan yang pertama itu menurut katanya itu adalah putus kontrak, terus dilanjutkan oleh perusahaan kedua. Bang Jago pantau juga itu. Iya. Cuman yang lucunya tidak ada penambahan anggaran. Ya. Tidak ada penambahan anggaran daripada saat perjanjian kontrak sampai dengan terselesainya Kanal Tanggida itu tidak ada penambahan biaya, tidak ada ini menurut pendapat saya ya. Tidak ada penambahan biaya dan pekerjaan itu selesai. Ya. Nah, makanya saya pun bertanya-tanya. Saya tidak masuk lebih ke pandangan jaksa bahwa adanya kerugian negara. Ya, masing-masing punya pendapat.
Cuman lain hal ketika kita memegang perkara seperti ini, Kanal Tangida, setiap pengacara itu punya cara pandangnya sendiri. Betul. Jadi pekerjaannya selesai, tidak ada penambahan anggaran, Ya. apalagi dengan item utama Aramco. Betul. Ya, malah sebenarnya kalau saya di perkara itu saya pegang kontraktornya. Ya. Malah menurut klien saya itu bahkan Dinas PUPR itu masih ada kewajiban bayar ke klien kami. Dan itu sudah diperiksa beberapa saksi kemarin bahwa klien kami itu berhak masih ada sekitar 600 jutaan lebih yang harus ditagih ke PUPR. Hutang ya. Hutang yang Iya. harus dibayarkan ke pihak Iya, pelaksana. iya, ke pihak pelaksana. Betul. Karena pihak pelaksana kemarin menyelesaikan total presentasinya itu 81% fisiknya yang Iya. diselesaikan. Siap. Sampai dengan diputus kontraknya. Ya. Terus anggaran yang biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini PUPR itu di angka 79%. Iya. Kalau dilihat dari presentasi itu bahkan fisiknya kelebihan ketimbang Iya. uang negara yang keluar. Makanya kalau kita melihat kondisi persepsi masing-masing, ya masing-masing mempertahankan argumentasinya. Jadi Saya pun begitu. saling membela diri Iya. ya. Jadi saling mengklaim bahwa ini kita pihak pelaksana sudah benar. Iya. Pihak PUPR juga. Nah, itulah. Iya. Tapi sekarang sudah Itulah. dilanjutkan ya. Iya. Karena ini menjadi ketegasan Gubernur Pak Busnar Ismail. Ini harus dilanjutkan. Iya. Dan pihak pelaksana sekarang sementara bekerja. Ya. Yang kemarin bekerja sebelumnya ini ya, Haji Pepen, ya, sesudahnya Haji Pepen, ini dilanjutkan juga. Ibu Perlu Bulan. dicatat ya, perlu dicatat. Siap. Haji Pepen itu bukan pihak yang berhubungan langsung dengan pekerjaan ini. Betul. Karena dalam syarat kontrak yang melakukan perjanjian kontrak itu tidak ada satupun yang namanya Betul. Haji Pepen atau Afandilaya. Afandilaya, Ya. betul. Cuman karena hubungan emosional dengan kontraktor yaitu pihak Chris Wahyudin, Iya. itu adalah rekan kerjanya. Udin, betul. Udin. Jadi mau tidak mau ya hubungan emosional itu kuat, sehingganya sangat lucu ketika pihak Haji Pepen itu dikait-kaitkan dalam persoalan. Disudutkan ya. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Bang Onal selaku PH-nya Pak Afandilaya ya, kalau dilihat Bukan. Dan- Kuasa hukumnya Pak kuasa hukum, Chris Wahyudin. ya sebagai kuasa hukum Pak Chris Wahyudin ya, Kak Udin, biasa disama Bang Udin ya. Ini sejauh mana sih perkembangan untuk dalam sidang atau persoalan kasus? Ini kan sudah dilanjutkan proyek. Oke. Apa memang harus dihentikan atau gimana? Apa memang harus ada lagi penambahan tersangka atau gimana? Sebenarnya kan kita kembali kepada kita serahkan seluruhnya kepada penilaian hakim. Iya. Karena sejauh mana kita untuk meyakinkan dalam memperjelas perkara ini kan Ya. lagi-lagi masing-masing dari pihak jaksa penuntut umum dengan bukti-buktinya. Ya. Begitu juga dengan kita memperkuat bahwa dalil-dalil kita, klien kita ini ada benar-benar terdakwa yang benar-benar ingin menyelesaikan pekerjaan itu. Luar biasa. Iya. Jadi inilah bincang-bincang santai bersama pihak yang ada power tuh. Jadi beliau jomblo ya. Oh iya ya. Iya, beliau sudah punya keluarga. Jadi beliau ini pihak yang selalu sayang keluarga. Dan apalagi Bang Jago udah kenal beliau karena beliau adalah pihak yang punya power, bro. Bukan hanya wilayah kabupaten, bukan hanya wilayah Gorontalo, Iya, iya. tapi Indonesia. Bahkan sampai di luar negeri, Palestina, Israel. Ya, ini Bang Onal. Bang Nal.